Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema Jangan biarkan mantan melepaskan diri darimu begitu saja setelah ia menghabiskan seluruh tabunganmu. Lakukan ini agar ia nangis-nangis mencium kakimu dan meminta kembali bersamamu lagi. Ketika kita berhenti mengejar-ngejar mantan, ya, tentu mantan bahagia karena sekarang dia bebas, ya. Tidak ada lagi gangguan di dalam hidupnya. Kalau selama ini dia deg-degan tuh setiap hari mendengarkan ada suara sepeda motor berhenti di depan rumahnya, dia deg-degan. Khawatir kalau itu adalah kita. Ketika teleponnya berdering, nomor telepon yang dia lihat tidak dia kenal, dia deg-degan. Ya, itu jangan-jangan adalah kita. Jadi bagi dia kita adalah gangguan kenyamanan untuk hidupnya bersama orang ketiga. Jadi begitu kita berhenti mengejar-ngejar dia, maka dia menang banyak, ya. Dia bahagia melanjutkan hidupnya bersama orang ketiga yang sangat dia cintai. Bahkan dia sudah mendua sejak kita masih menafkahi dia. Nah, tetapi apa juga kan yang bisa kita lakukan? Karena memang mantan melakukan segala cara agar kita tidak mengganggu hidup dia lagi. Misal dia mengganti nomor teleponnya dengan nomor telepon yang baru. Agar kita tidak bisa mengganggu dia. Kalau cuman memblokir kan kita masih bisa ganti nomor telepon, kemudian kita telepon dia. Ya, mungkin dia pindah rumah atau bahkan pindah kota. Ya, jangan sampai terganggu lagi dengan kehadiran kita. Dia hapus semua media sosialnya agar kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Dia betul-betul ingin menikmati hidupnya bersama orang ketiga di dunia nyata. Artinya kan mau tidak mau kita memang harus berhenti mengejar-ngejar dia. Tetapi kita sebenarnya masih bisa melakukan sesuatu. Artinya secara fisik kelihatan memang kita berhenti. Ya, secara alamiah lah, otomatis berhenti karena memang tidak ada yang bisa kita lakukan lagi. Ya, tetapi jangan pernah menghentikan satu hal ini. Apa satu hal ini? Sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Jadi secara fisik, usaha zahiriah, otomatis memang kita harus berhenti. Karena memang kita sudah tidak tahu mantan di mana, nomor teleponnya pun sudah berubah, dan dia tidak menggunakan media sosial. Ada tuh beberapa orang, ya. Kalau kita googling, itu sama sekali tidak pernah muncul namanya. Yang muncul yang lainnya. Ya, karena dia betul-betul tidak pernah menggunakan media sosial. Nah, sehingga sekarang apa yang bisa kita lakukan? Jangan pernah berhenti untuk terus berdoa agar dia kembali kepada kita. Agar dia datang dan mencium kaki kita untuk memohon kembali bersama kita lagi. Itu yang paling penting.
Karena banyak orang setelah usaha zahiriah tidak ada yang bisa dilakukan lagi, dia juga berhenti berdoa. Ketika kita berhenti berdoa, maka selesai. Mantan akan selamanya bersama orang ketiga. Dia menang banyak. Ya, dia sudah memanfaatkan kita, tabungan kita habis, dan hidupnya betul-betul nyaman tanpa kehadiran kita. Kita memang secara fisik tidak lagi hadir di dalam kehidupannya, tetapi di dalam alam batinnya, dia selalu bersama kita melalui doa-doa kita. Bahkan ketika dia tidur pun, setiap malam yang dia mimpikan selalu kita. Nah, karena itu, jangan pernah berhenti berdoa agar mantan kembali kepada kita. Pertanyaannya sekarang, Ustadz, doanya apa? Ini kalau setiap video saya menjelaskan tentang kunci-kuncinya, selalu ujung-ujungnya saya baca pertanyaannya, Ustadz, doanya apa? Doanya berdoa dengan apapun yang kita inginkan yang akan terjadi dalam kehidupan kita dan mantan. Ya, yang penting kita berdoa, doa itu kita tempatkan pada waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Misal, pernah saya jelaskan, setiap selesai mengerjakan sholat fardu, kita fokus berdoa. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, kalau sudah itu kita berdoa, ya Allah, sadarkan, kita sebut nama mantan kita. Ya, kalau yang berdoa ini laki-laki, misal nama mantannya Manda binti Sulis, ya. Kalau yang berdoa ini perempuan, misal nama mantannya Udin bin Bambang. Agar ia, misal yang berdoa laki-laki, ya, agar ia sadar bahwa ia istriku. Agar ia mengakuiku kembali sebagai suaminya. Menerima semua hal yang pernah aku jelaskan kepadanya bahwa kami masih suami istri. Agar ia mengakui pernikahan kami kembali. Agar ia datang kepadaku, meminta ampun kepadaku, mencium kakiku, dan agar ia, misal kita sebut lagi namanya Manda binti Agus ini atau Manda binti Sulis ini, memohon-mohon untuk bisa kembali bersamaku lagi. Amin. Nah, itu doanya. Kita berdoa dengan apa yang kita inginkan. Dan Allah Maha Tahu. Kita berdoa dalam bahasa apapun, Allah Maha Tahu. Nah, itu doanya ya. Nah, kita terus berdoa demikian. Setiap hari, setiap selesai sholat fardu, kita berdoa demikian. Mau tidur, kita berdoa lagi, ya Allah, pertemukanlah aku dengan Manda binti Sulis ini. Atau kalau yang berdoa wanita dengan Bambang bin Udin ini ya. Agar setiap malam dia memimpikan aku. Amin. Terus kita berdoa seperti itu. Maka insya Allah, dengan izin dan pertolongan Allah, takdir itu akan berubah. Dari mantan, bukan jodoh kita, mantan akan datang dan kembali kepada kita sebagai jodoh terbaik dalam hidup kita. Dari dia menjauhi kita, dia yang akan datang mendekati kita. Dari dia yang memusuhi kita, dia akan datang mencium kaki kita, memohon kembali kepada kita lagi. Ya. Nah, nanti kalau ada yang mau memilih doa-doa yang sudah diijazahkan, nanti cari playlist di channel kita ini, cari yang judulnya amalan.
nanti dipilih salah satu amalan di sana yang berjodoh dengan kita, ya. Silahkan diamalkan dan juga saya doakan semoga menjadi amalan yang mustajab, ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.